Shalom adik-adik, selamat pagi. Kak Wi lupa lepas masker. Nah, adik-adik juga di rumah jangan lupa ya, kalau mau keluar rumah harus gunakan masker. Dan juga jangan lupa untuk sering cuci tangan. Karena dalam kondisi seperti ini, kita harus menjaga stamina tubuh kita. Dan sekarang siapa yang udah siap untuk sekolah minggu? Siapa yang udah siap? Coba Kak Wi ulangin lagi untuk menyapa ya. Shalom adik-adik. Belum kedengeran? Belum siap nih. Shalom adik-adik. Sudah semangat? Sudah pada mandi dan pada cantik dan ganteng kan ya di rumah? Nah yuk kita sama-sama berdoa karena kita mau sekolah minggu. Kak Wi yang akan pimpin dalam berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan dan sukacita yang berlimpah dan kami rasakan. Bapa, pagi hari ini kami anak-anakmu mau memulai untuk sekolah minggu. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kak Wi mau ngajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu ini. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Bangkit berdiri dan ikutin gerakan Kak Wi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk kita semua duduk yang rapi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan lagi dari awal, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
Yuk ikutin Kak Wi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji Engkau. Kami telah menaikkan penyembahan kami. Bapa, tiba saatnya pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Udah duduk ya? Nah, jangan lupa juga kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan adalah Alkitab. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Yuk ambil Alkitabnya, Kak Wi tungguin ya. Nah, semua udah ambil Alkitabnya. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Allah berfirman kepada kita melalui Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita hidup menjadi orang yang taat dan mengasihi Allah. Nah adik-adik, minggu lalu kan adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Angel yang bagaimana Musa akhirnya taat kepada perintah Allah. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Bagus, semuanya mau jadi anak-anak yang taat sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, perhatikan video berikut ini. Udah lihat video apa itu tadi? Lagi belah apa ya? Benar, lagi belah buah naga. Nah, sekali lagi lihat ya, video apa yang berikut ini. Iya, benar sekali. Video lagi belah agar-agar atau jelly. Nah, sekarang Kak Owi punya ini. Tahu adik-adik apa namanya? Roti tawar. Kira-kira ini bisa dibelah nggak ya? Kita coba ya. Wah, bisa adik-adik. Nah, Kak Owi punya apa lagi ya? Ini dia. Ini pisang. Kira-kira pisang bisa dibelah juga nggak ya? Kita coba ya. Wah, ternyata pisang juga bisa dibelah adik-adik. Nah, minggu lalu ceritanya tentang Musa yang taat akan perintah Allah. Dia membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Tetapi tiba-tiba orang-orang Mesir dengan kereta kudanya mengejar bangsa Israel. Ayo kejar bangsa Israel. Nah, bangsa Israelnya mulai ketakutan. Aduh, aku harus pergi kemana ini Musa? Tidak ada jalan untuk kita pergi. Kemudian pada saat itu Allah melakukan mujizat terhadap orang Israel untuk menyelamatkan mereka. Apa ya mujizat yang Allah lakukan? Yuk adik-adik duduk yang manis, kita dengarkan cerita berikut ini. Musa menyeberang Laut Teberau. Setelah Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari Mesir, mereka berjalan dipimpin oleh Musa. Allah menuntun bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Allah berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api
untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tetapi hati Firaun berubah. Ia marah dan menyuruh tentara Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, lengkap dengan perwiranya. Dengan cepat mereka pergi dan mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melihat bahwa pasukan Mesir datang untuk mengejar mereka, maka takutlah mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka mulai marah kepada Musa. Mereka mengeluh karena mereka takut dibunuh oleh orang-orang Mesir itu. Tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Kemudian tiang awan itu bergerak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara bangsa Israel dan orang Mesir. Awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga orang Mesir tidak dapat mendekati bangsa Israel, begitu juga sebaliknya. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, dan ia mengulurkan tangannya ke laut, dan Tuhan meniupkan angin yang kencang sehingga terbelahlah laut itu. Dan bangsa Israel dapat melewati laut itu dengan tanah yang kering. Ketika orang Mesir mengejar bangsa Israel dan sampai di tengah laut, Tuhan membuat kereta kuda mereka berjalan lamban dan roda keretanya rusak. Dan Tuhan menutup kembali air laut itu sehingga semua orang Mesir yang mengejar bangsa Israel termasuk Firaun juga mati tenggelam di laut Teberau. Demikianlah Allah menyelamatkan bangsa Israel pada hari itu. Mereka melihat perbuatan Allah yang besar dan ajaib itu, maka takutlah mereka kepada Allah. Dan bangsa Israel percaya kepada Allah serta kepada Musa, hamba Allah itu. Nah, adik-adik sudah melihat cerita mengenai Musa dan bangsa Israel yang menyeberangi Laut Teberau. Cerita itu ada di dalam Alkitab. Kawi kasih tahu ada di dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Nah, dari cerita tersebut kita bersama-sama belajar bahwa Allah yang kita sembah dapat melakukan segala sesuatu, bahkan yang membuat kita kadang tidak mungkin dilakukan, tetapi bagi Tuhan pasti mungkin untuk dilakukan. Nah, adik-adik di rumah sama-sama sama Kak Uwi kita katakan, Tuhanku luar biasa. Sekali lagi, Tuhanku luar biasa. Betul sekali adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita bukan hanya bisa membelah lautan, tapi juga dapat membangkitkan orang mati. Ingat nggak cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan?
Dan juga Tuhan mampu menyembuhkan orang yang sakit. Dan juga Tuhan kita mampu menebus setiap dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Wow, Allah kita Allah yang luar biasa dan penuh kasih sayang. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib, maka kita yang percaya kepada Tuhan disebut anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan harus taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa sih? Perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Adik-adik jangan lupa ya baca Alkitab dan buku renungannya setiap hari. Nah, sekarang yuk kita berdoa, Kak Awi pimpin ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami semua. Kami mau belajar taat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Ajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah seluruh kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, mempermuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, selalu pakai masker saat kita keluar rumah dan harus sering cuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.